Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa sifat dan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa eter. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi, sifat, dan reaksi-reaksi senyawa eter. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sifat dari senyawa eter. Eter bersifat kurang polar jika kita bandingkan dengan senyawa alkohol, ester, dan amida. Ya, untuk ester nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi sifat yang pertama, eter bersifat kurang polar ya. Kurang polar dibandingkan dengan alkohol, ester maupun amida. Oke, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, pada senyawa eter mempunyai titik didih lebih rendah, ya. Eter mempunyai titik didih lebih rendah daripada alkohol. Nah, kenapa? Karena pada senyawa eter tidak memiliki ikatan hidrogen. Ya, karena eter tidak memiliki ikatan hidrogen. Oke, ini beberapa sifat untuk senyawa ester. Nah, untuk sifat yang lainnya kita lihat eter ini ada juga dia bisa bereaksi dengan beberapa unsur. Oke, yang kedua akan kita bahas reaksi dari eter dengan beberapa senyawa. Yang pertama, reaksi dengan hidrogen halida atau HX, ya. Untuk reaksi eter dengan hidrogen halida atau HX nanti akan kita bagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama, jika asam halidanya atau jumlah dari HX-nya terbatas, ya. Oke, kita lihat persamaan reaksi yang pertama. Kondisi yang pertama, jika kondisi asam halidanya atau HX, asam halida jumlahnya terbatas. Oke ya. Jika jumlah asam halidanya terbatas, maka persamaan umumnya menjadi R aksen ditambah dengan HI. Nah, untuk atom I pada HI di sini, iodinnya ya, I-nya akan masuk dengan jumlah karbon yang lebih banyak. Jadi I ini masuk ke karbon yang lebih banyak. Oke, ini aturannya ya. Nah, jadi hasil persamaan reaksinya bisa kita tulis ROH ini satu ya dengan H-nya, ROH ditambah dengan sisanya R aksen I. Nah, ingat I-nya akan masuk ke R yang panjang. Oke, sekarang kita lihat contoh. Misalkan
Contohnya ada, contohnya adalah etil metil ether direaksikan dengan HI. Kita ikuti reaksi umumnya tadi. Atom iodin akan masuk ke karbon yang banyak, yang lebih banyak di antaranya ya. Nah, sekarang kita lihat atom karbon yang di sebelah kiri ada 2, yang di sebelah kanan ada 1. Nah, yang mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak berarti C2H5. Nanti iodin akan masuk ke C2H5 sesuai persamaan reaksinya, sehingga bisa kita ganti ROH menjadi CH3OH. Jadi hasil reaksinya CH3OH ditambah sisanya, ditambah R aksen, berarti yang panjang, C2H5 I. C2H5I. Inilah hasil reaksinya. Jika asam halidanya jumlahnya terbatas, akan dihasilkan alkohol dan CH3X ya. Nah, di sini kita ambil contoh iodin ya. Yang kedua, jika jumlah asam halidanya berlebih, maka persamaan umumnya akan beda juga ya. Persamaan reaksinya Ri, R aksen I plus H2O. Kita ambil contoh yang sama, C2H5O, CH3 ditambah dengan 2HI. Ya, akan kita hasilkan C2H5O, CH3 ditambah dengan 2HI, maka hasilnya sesuai persamaan reaksi R CH3I, berarti CH3I ditambah dengan C2H5I ditambah dengan H2O. Inilah hasil reaksinya ketika jumlah asam halidanya berlebih. Bisa difahami ya untuk reaksi dengan hidrogen halida. Yang kedua, ether bereaksi dengan PCl5, tapi pada saat dia bereaksi tidak membebaskan asam halida ya. Jadi asam klorida khususnya, tapi tidak membebaskan asam klorida atau HCl. Langsung aja kita lihat persamaan reaksinya. Untuk persamaan reaksinya itu sendiri, R aksen ditambah PCl5 menghasilkan RCl ditambah dengan R aksen Cl ditambah dengan POCl3. POCl3 ini adalah suatu senyawa yang bernama fosforil triklorida ya. Ini fosforil triklorida. Ini hasil dari persamaan reaksi antara ether dengan PCl5. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya kita ambil etil metil ether. Jadi hasil persamaan reaksinya RCl, kita ikuti persamaan umum. Jadi CH3Cl ditambah dengan C2H5Cl dan sisanya fosforil triklorida POCl3. Bisa difahami ya. Yang reaksi yang ketiga ada reaksi pembakaran. Berdasarkan sifat ether tadi, titik didihnya sangat rendah, artinya nanti ether ini sangat mudah sekali untuk terbakar. Ya. Jadi bisa kita simpulkan, ether mudah terbakar. Ether mudah terbakar membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Membentuk gas
karbon dioksida, CO2, dan uap air. H2O ya. Oke, untuk contohnya kita ambil contoh di etil ether. CH3O, CH3, ingat pembakaran selalu ditambah dengan gas oksigen. O2 menghasilkan gas CO2 ditambah dengan uap air H2O. Nah, tinggal kita setarakan persamaan reaksinya. H di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan 2, berarti kita kali 3. Selanjutnya, O di sebelah kanan ada 5, di sebelah kiri ada berapa nih? Di sebelah kiri ada 3. Berarti yang di sebelah kiri akan kita kalikan dengan belum. C dulu ya. C di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan kita kali 2. Nah, sehingga O-nya jadi 7, ya kan? Sehingga O di sebelah kiri kita kali 3. Oke, yang keempat bisa kita lihat untuk reaksinya dengan logam aktif ya. Khusus untuk ether di sini tidak bereaksi dengan logam aktif seperti natrium. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara ether dan alkohol. Ya, jadi ether tidak bereaksi dengan logam aktif seperti natrium. Oke, untuk memahami lagi tentang sifat-sifat dan reaksi dari ether, coba dibahas soal latihan berikut ya. Tuliskan hasil reaksi antara dimetil ether dengan HI terbatas, HI berlebih, dan PCl5 ya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum ya. Sekian video pembahasan tentang sifat dan reaksi ether. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.